Proses pranikah yang dilalui dengan pegangan tangan, dengan ciuman, bahkan melakukan hal-hal yang diharamkan dalam Islam adalah perusak dari keberkahan, dan itu membuat betapa rumah tangga setelah menikah dilalui dengan hal-hal yang membuat kita menangis. Ya, ternyata kita menyadari bahwa ya orang yang selama ini dulu waktu pacaran begitu baik, mesra, kita sudah memberikan segalanya, setelah menikah justru menjadi orang-orang yang menyakiti kita. Kenapa demikian? Karena sejak awal kita sudah terbujuk dalam rayuan setan bahwa kebahagiaan kita pikir berdasarkan dari si pasangan kita. Padahal kebahagiaan bersumber dari Allah yang diturunkan kepada hati seorang mukmin. Ya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah menurunkan kebahagiaan as-sakinah kepada hati orang-orang beriman. Dia diturunkan kepada hati orang-orang beriman. Ketika seseorang dalam ini menjalani proses pranikah dengan cara yang mengundang amarah Allah lewat perbuatan zina, maka kebahagiaan sesaat yang diperoleh pranikah akan dibayar lunas oleh Allah dengan air mata yang berderai di saat mereka sudah berumah tangga. Barulah menyadari bahwa suaminya tidak seperti awal nikah yang mungkin selama ini baik. Kenapa? Karena sejak awal sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sebagian ada yang berdalih, bahkan berani berdebat dan mengatakan, ya sengaja pacaran itu kan untuk mencari pasangan yang kita bisa mengenal karakternya. Yang jelas kalau mengenal karakter selagi pacaran, ya pastinya akan berbuat dosa. Pasti berbuat dosa, dan dosa itulah awal dari kehancuran rumah tangga. Kenapa? Karena ketika seorang harus mengenal karakter, disebutkan oleh Umar bin Khattab, seseorang tidak mungkin mengenal karakter kecuali melakukan 3 hal. 1, ya dia disebut mabit bareng, nginep bersama antara dua insan yang belum terikat suami istri, maka berpeluang melakukan nama dosa. Kenapa nginep bersama? Karena dengan nginep itu orang bisa mengetahui aslinya seseorang pada saat malam. Yang kedua, safar bersama. Safar bersama perjalanan jauh, ya, di mana tidak lagi dekat dengan kampung sendiri, dan orang kalau sudah jauh dari kampungnya melakukan hal-hal yang diharamkan begitu mudah karena tidak ada pagarnya, orang-orang tidak mengenalnya, sehingga dia bebas melakukan itu bahkan di siang hari, menganggap pasangan ini seolah-olah sudah sah padahal masih sesuatu yang belum terjadi kata pernikahan. Yang ketiga, seorang baru mengenal karakter kalau sudah muamalah dan urusan uang, pinjam meminjam uang. Itu kata Umar bin Khattab. Nah, kalau kita lihat dari gambaran perkataan Umar dari athar yang sahih ini, maka kalau kita ingin mengenal karakter seseorang sebelum nikah, maka baru mengenal kalau melakukan 3 ini, dan 3 ini hanya bisa lakukan pasti dengan dosa. Makanya kalau melakukan 3 hal ini pasti akan terjadi dosa. Dosa itulah akan menghancurkan keberkahan. Karena apalagi zina itu kata Imam Syafi'i ada ad-dain, zina itu utang. Kalau kita membayar, melakukan kebahagiaan dengan cara yang haram sebelum nikah, akan dibayar di awal-awal nikah dengan sesuatu yang menyesakkan dada. Waliyazubillah. Maka hati-hati. Tapi ada juga yang gaya, enggak kok Ustadz, kita berinteraksi enggak sampai zina, kita pacaran biasa saja. Kalau pacaran biasa enggak zina, maka enggak dapat karakter aslinya, yang ada kita ketipu. Kenapa ketipu? Ya karena memang orang kalau misalnya dalam konteks ya menjalani pranikah ya dengan konsep bahwa sekedar untuk jalan doang, kita nggak bisa mengenal karakter dia, karena saat kita belum jadi suami istri, orang akan menampilkan karakter yang seolah-olah baik, dan ini banyak kasusnya. Ya, kalau bersama ceweknya, si laki-laki tiba-tiba jadi pemberani, kalau ada preman lewat macam-macam loh. Ya, kurang ajar apa loh ya. Begitu cewek yang nggak ada langsung bilang, "Peace bang, ampun bang, maaf bang, tadi nggak sengaja bang. Ya damai ya bang, damai," gitu. Banyak. Makanya ada kasus yang sempat heboh tahun 2006 kalau tidak salah, kami sempat menonton tayangannya di sebuah stasiun TV. Ada seorang temuan mayat laki-laki yang dimutilasi di dalam sebuah koper bis Pulau Gadung Bekasi kalau tidak salah. Dan itu ketika diselidiki ketahuanlah pembunuhnya ternyata istri keempatnya. Istri keempat ini melakukan pembunuhan ya dengan cara memutilasi. Ketika diwawancari oleh sebuah stasiun televisi, wanita ini berargumen bahwa saya ketipu mas. Maksudnya gimana? Dulu sebelum nikah orang ini baik banget. Wow, dia mesra luar biasa, lembut, tapi begitu udah nikah kasar, main tangan, jedotin kepala saya kadang-kadang. Saya kesel,
Pas lagi tidur setelah kami berhubungan sambil batu saya keprok kepalanya, matilah dia. Kemudian saya potong-potong bagiannya, saya buang dia di sebuah masukin dalam koper dan buang. Jadi saya ketipu, Mas. Sebenarnya bukan hanya perempuan ini yang ketipu, si laki-laki sudah jadi korban pun sebenarnya ketipu. Ketipu kenapa? Baru tahu kalau ternyata istrinya sadis. Nah, baru taunya begitu dia sayangnya udah jadi mayat. Kan kita baru menyadari ada orang-orang yang akhirnya di pranikah itu mendapatkan gambaran karakter yang justru mereka sendiri tertipu di dalamnya. Ini memberi isyarat bahwa sejatinya pranikah yang hanya didasari dengan pacaran tidak ada yang menguntungkan, tidak ada yang menguntungkan. Makanya bagi siapa yang di sini mohon maaf gitu yang sedang dalam tidak ada ikatan pernikahan, hati-hati kalau sudah melanggar syariat Allah. Kalau kita mengenal karakternya pacaran dengan cara yang haram, pasti walaupun kita jadi tahu karakternya dengan cara mabit nginep, tapi pasti mengundang dosa dan pasti dampaknya kepada yang namanya ujian di awal nikah. Makanya hati-hati, terutama bagi yang mungkin ya memaksakan hubungan yang haram seperti selingkuh. Ya, kemudian selingkuh udah ketahuan, paksain supaya sah jadi poligami. Saya selalu mengatakan demi menjaga kemurnian syariat, setiap pasangan selingkuh saya tidak setuju untuk poligami. Kenapa? Karena agar jangan semudah itu memposisikan poligami. Poligami zaman sekarang tuh rusak. Karena kelakuan orang yang dengan selingkuhnya sudah berzina kemudian meminta izin sama istrinya supaya hubungan kami menjadi halal karena kami sudah melakukan dosa. Kemudian kami harus poligami. Saya bilang itu akan jadi masalah baru. Sudah cara terbaik untuk menghentikan itu tobat. Tidak harus dengan poligami, karena nanti efeknya nanti pernikahan sudah minta ampun sama Allah. Ini kalau kita mau bahas mungkin di bab yang lain. Tapi intinya adalah bagaimana kita memahami bahwa awal petaka ketika jodoh itu tidak sesuai harapan karena pernikahan yang dimulai dengan maksiat di awal, yaitu pranikah yang bermasalah.